Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil buku yang kami buat dengan tema analisa sistem penjualan pada toko beras. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Mila Aprianti dengan NIM 1119051. Saya Anissa Bunga Irfani dengan NIM 1119094. Saya Diki Barudin dengan NIM 1191195. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang kami lakukan dengan judul analisa sistem penjualan pada toko beras. Yang bab 1 yaitu tentang umum. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan usaha berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi. Dalam berwirausaha atau berbisnis pun tidak meski besar, akan tetapi usaha kecil menengah atau UMKM pun sudah dapat mengurangi jumlah pengangguran di zaman sekarang ini. Seperti usaha di bidang sembako beras. Karena sembako merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Sedangkan di masa modern ini, banyak konsumen yang membuka catering, restoran, maupun warung nasi cepat saji yang paling banyak digemari oleh konsumen. Maka dari itu, sembako beras merupakan bahan pokok yang seringkali diincar untuk memenuhi kebutuhan pokok utama bagi masyarakat. Dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang, toko beras pun terkena dampaknya dikarenakan metode yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangannya masih bersifat manual. Jadi, seringkali mengalami banyak kesalahan pada saat pencatatan transaksi manual. Maka dari itu, penelitian ini kami ambil untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pada penjualan toko beras. Maksud dan tujuan kami melakukan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sistem penjualan pada toko beras. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh sistem penjualan. Yang ketiga, mengajukan atau merekomendasikan upaya untuk membuat penjualan terkomputerisasi. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama, observasi, yang kedua, studi pustaka. Metode observasi yang kami lakukan untuk membandingkan data yang didapat dengan penelitian yang terdapat dalam internet yang bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan. Sedangkan studi pustakanya yaitu pengumpulan data penelitian terdapat dari media internet. Ruang lingkupnya adalah penelitian ini hanya membahas tentang sistem penjualan beras, meliputi proses pemesanan, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Sistematika penulisan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga pembahasan, dan bab 4 yaitu penutup. Dalam bab 1 yaitu berisi tentang gambaran secara umum, maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian. Sedangkan di bab 2, pada bab ini berisi tentang konsep dasar, pengertian sistem informasi, tujuan sistem penjualan, dan peralatan pendukung atau tool system. Pada bab 3, berisi tinjauan perusahaan, proses bisnis, sistem berjalan, activity diagram, sistem berjalan, spesifikasi sistem berjalan, permasalahan pokok, dan pemecahan masalah. Sedangkan pada bab 4 berisi tentang penutup dan saran. Saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya yaitu bab 2 landasan teori, di mana di sini saya melanjutkan di bagian konsep dasar. Nah, di dalam konsep dasar meningkatkan tahapan penjualan, pembaharuan, penggunaan atau perbaikan teknologi pada penjualan. Prinsip industri maju ialah prinsip pokok yang strategi yang dilakukan sebagai berikut. Meminimalkan penggunaan bahan baku yang mengandung zat kimia agar diperoleh beras yang berkualitas baik. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik pada proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga harus memahami secara baik analisis produk, mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan, sistem manajemen yang berliput prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pengertian sistem menurut Jefferson Huttahen
2014, sistem adalah suatu jaringan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menetapkan aturan-aturan operasi di dalam sistem yang dibuat oleh Andriani dan Amelia pada tahun 2020. Pengertian sistem informasi menurut Jefferson Huttahen 2014, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam bidang organisasi yang dipertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Tujuan sistem. Adapun tujuan sistem menurut Adhar Susanto adalah sebagai berikut. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau karakterinya. Ciri-ciri kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukan oleh pengadilan. Nah, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan suatu komponen sistem yang saling berhubungan suatu dengan yang lain untuk mencapai tujuan suatu kegiatan pokok perusahaan. Di sini di mana ada penjualan menurut Trieve, Meren, dan Durach. Penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagang yang dijual, termasuk penjualan tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan penjualan dan pembelian baik secara tunai maupun kredit. Ada beberapa jenis penjualan yang perlu diketahui oleh pemilik bisnis agar tetap bisa mempertahankan bisnisnya. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis penjualan. Penjualan tunai, penjualan dengan jenis tunai adalah jenis penjualan yang dilakukan secara tunai. Pembayaran dilakukan oleh pembeli secara cash dan selesai dalam satu kali transaksi. Di mana penjualan kredit, jenis penjualan kredit di sini merupakan jenis penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara-cara dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah cicilannya disesuaikan dengan beberapa lama kredit yang diambil. Biasanya penjual akan menambah bunga untuk setiap cicilan, tetapi ada juga yang tanpa bunga. Penjualan tender yang dilakukan melalui proses tender. Untuk bisa mendapatkan tender, prosedur tertentu harus diikuti. Penjualan tender juga memiliki prosedur terdiri. Ketentuannya dibuat sesuai dengan kebutuhan penjualan dan pembeli. Penjualan ekspor dilakukan dengan pembeli yang berasal dari luar negeri. Biasanya ini terjadi untuk bisnis yang sudah besar, sehingga mudah bagi bisnis tersebut mendapatkan pembeli yang berasal dari luar negeri. Penjual konsiasi. Jenis penjualan konsiasi biasanya melalui pihak ketiga, produk atau jasa yang dijual melewati reseller sebelum sampai kepada pembeli. Penjual grosis, di mana jenis penjualan grosir hampir mirip dengan penjualan konsiasi, hanya saja grosis dijual secara eceran melalui pedagang grosir. Peralatan pendukung, bisa juga disebut tool system, merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang diagram yang menunjukkan secara tepat arti dari fungsinya. Nah, ada juga activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivasi dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivasi menggambarkan aktivasi sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivasi yang dilakukan oleh sistem. Berikut ini adalah gambaran diagram
yang kami gunakan dalam pengerjaan kami. Adapun diagram status awal, di mana deskripsinya di sini status awal aktivasi sistem, sebuah diagram aktivasi memiliki sebuah status awal. Diagram aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Percabangan decision, asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivasi lebih dari satu. Penggabungan atau join, asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Diagram status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivasi memiliki sebuah status akhir. Diagram swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Bab 3. Pembahasan. Di sini ada umum. Indonesia mengenal 9 macam bahan pokok atau yang sering dikenal dengan sembako. Sembako adalah 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat. Bahan pokok dalam sembako itu diantaranya ada beras, gula pasir, sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Di antara sembako tersebut, salah satunya beras yang merupakan sumber karbohidrat sebagian besar masyarakat Indonesia, walaupun ada makanan alternatif seperti ketela dan jagung. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2014, beras merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan, dan distribusi beras menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya bahan pokok ini ketika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan beras, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Fenomena tersebut selalu menimbulkan pertentangan dari masyarakat dikarenakan hampir semua masakan Indonesia menggunakan beras, sehingga jika ada kelangkaan dan kenaikan harga beras, maka akan berpengaruh terhadap harga makanan. Selanjutnya ada tinjauan perusahaan. Dalam usaha sembako terdapat alternatif yang mengimbukan layanan beserta kualitas terbaik. Bisa ditunaikan bersama cara yang pertama, ramah dan senyum dalam menjawab setiap kebutuhan konsumen. Yang kedua, menawarkan layanan pengiriman jika diperlukan. Yang ketiga, memberikan garansi produk yang berkualitas. Yang keempat, menawarkan opsi pengembalian bila sebetulnya ditemukan produk yang rusak. Yang kelima, memberikan persentase dan pemaparan produk yang transparan dan sinkron. Yang terakhir, layani semua pembeli apapun kuantitas pembeliannya. Selanjutnya, sini ada proses bisnis sistem berjalan. Untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan dan untuk mempelajari sistem yang ada, di mana sistem penjualan dan pembelian masih bersifat manual, sering terjadi kesalahan dalam penulisan nota dan perhitungan harga. Proses bisnis yang sedang berjalan penjualan beras adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pemesanan. Yang kedua, proses pembayaran. Dan yang terakhir, proses pembuatan laporan. Di proses pemesanan, ini dilakukan secara langsung. Pelanggan datang ke toko sembako, lalu penjual menawarkan beberapa produk beras dengan kualitas yang beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang bagus. Dan terjadilah proses pemesanan secara langsung. Lalu di proses pembayaran, ini dilakukan secara langsung di tempat setelah pembeli deal memilih produk yang mana yang akan dibeli. Yang terakhir, proses pembuatan laporan. Laporan hasil penjualan tentunya bagi pengusaha sembako beras dilakukan dan dibuat sendiri oleh pemilik usaha sembako beras. Dilakukan setiap hari laba dan ruginya, dan direkap ke buku laporan khusus setiap bulannya. Selanjutnya sini ada activity diagram sistem berjalan. Nah, yang ini di sini ada simbol, namanya simbol status awal, yaitu sebuah diagram aktivasi memiliki sebuah status awal. Lalu ini adalah simbol
percabangan atau decision, yaitu asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivasi lebih dari satu. Dan yang terakhir yang ini adalah simbol status akhir. Sebuah diagram aktivasi memiliki sebuah status akhir. Selanjutnya ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan merupakan pembahasan mengenai bentuk dan dokumen-dokumen sistem berjalan yang mempunyai pemahaman dalam proses pelayanan dan proses penjualan pada toko atau CV dan sebagainya. Spesifikasi sistem berjalan tersebut terdiri dari dokumen masukan dan dokumen keluaran yang dilakukan dalam proses penjualan. Nah, di sini contohnya ada spesifikasi bentuk dokumen, nama dokumennya laporan penjualan, fungsinya sebagai laporan penjualan, sumbernya kasir, tujuannya owner, medianya kertas, frekuensi setiap terjadi transaksi penjualan. Selanjutnya di sini ada permasalahan pokok. Setelah diteliti, permasalahan yang ada pada proses penjualan manual adalah yang pertama, seringkali salah menjumlahkan pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, seringkali dalam memindahkan hasil laporan ke buku laporan penjualan akhir kesulitan karena kerap ada yang tertinggal. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka dapat disimpulkan hal yang bisa memberikan pemecahan masalah, yakni diperlukannya laptop guna berfungsi untuk mempermudah hasil rekapan pengeluaran, pemasukan ketika penjualan, karena langsung tersusun rapi di sistem Microsoft Excel. 4 ialah penutup. Nah, dalam penutup ini terdapat kesimpulan yang didapat dari pembahasan di atas mengenai penjualan sembako beras ialah masih sering kali salah. Penjumlahan pengeluaran dan pemasukan dan seringkali di dalam memindahkan hasil laporan ke buku laporan penjualan akhir kesulitan karena kerap ada yang tertinggal. Saran, dengan demikian, berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan penelitian selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut. Diperlukannya pengembangan untuk sistem penjualan yang tadinya manual menjadi berkomputerisasi agar tidak terjadi kesalahan dan lebih teliti. Dikarenakan adanya kesulitan dalam memindahkan hasil laporan ke buku laporan, lebih baik menggunakan software akuntansi dengan proses laporan lebih efektif dan lebih tertata rapi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.